Aku tuh susah banget, yang hamil kedua tuh bener-bener flek, terus udah gitu makan nasi putih nggak bisa, minum air mineral nggak bisa sampai 3 bulan. Jadi tuh setiap kali cek dokter tuh aku berharapnya kayak gak ada kali ya gitu. Itu jahat. Tapi aku berpikir akan lebih jahat kalau ini anak lahir dan aku tidak bisa merawat dia dengan baik. Soalnya posisi waktu itu buat bayar lahiran aja kita sampai minjem kartu kredit teman gitu loh. Sampai bener-bener yang di dalam hati tuh kayaknya nggak bisa deh, gue tuh nggak bisa ngerawat anaknya ini gitu loh. Besoknya ke rumah sakit nggak bisa ngomong, udah kayak takut banget, bener-bener kayak aduh gimana nih kalau jadi kanker gimana nih. Overthinkingnya keluar lagi tuh ya? Itu keluar, jadi gimana sus, lancar semuanya pengangkatan polipnya. Terus susternya bilang, oh iya bu nggak jadi. Terus aku kayak, sudah jangan-jangan makin parah nih makanya nggak jadi. Kok nggak jadi sus? Polipnya hilang. Wow. Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang tamu spesial. Kita kedatangan Ibu Crescentia Tanuwijaya. Shalom. Shalom. Saya panggilnya Crescent. Apa kabar? Baik. Thank you udah mampir ke Solusi Talk hari ini. Boleh gak sih kenalan dulu siapa sih seorang Crescent ini? Seorang ibu rumah tangga kah? Ya, aku sekarang ibu rumah tangga tapi sembari konten kreator dan ada freelance untuk agensi KOL. Iya. Alright. Dan hari ini akan bercerita banyak tentang pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi boleh gak sih cerita tentang satu hal yang cukup mendominasi dalam hidup kamu, yaitu overthinking. Udah lama banget overthinking. Suka overthinking gitu. Aku udah dari kecil ya, jadi kalau bahkan tuh dulu kalau kecil tuh aku ngerjain PR bisa sampai nangis-nangis. Karena takut nilainya jelek, dan itu tuh kebawa sampai dewasa, di pekerjaan, di kehidupan rumah tangga itu benar-benar kebawa overthinking itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan biasanya situasi apa yang bikin kamu paling overthinking gitu? Aku tuh bisa memikirkan ntar anak aku gimana ya kuliah dan kira-kira akan jadi apa. Terus nanti overthinking. Gimana kalau aku gak ada pas anak aku baru kuliah? Gimana kalau anak aku menikah terus aku gak ada? Aku tuh overthinkingnya sampai begitu, lebih kayak ke gimana kalau aku mati terus suamiku sama anak-anakku gimana? Sampai sekarang masih seperti itu. Oke. Dan overthinking ini berarti lebih ke arah nggak khawatir tentang masa depan nih. Apa yang akan terjadi kita nggak bisa lihat, jadi bikin kamu overthinking seperti itu. Betul. Dan hal ini yang membuat kamu waktu itu, waktu hamil anak kedua nih, iya, sempat berharap bahwa anak ini nggak tumbuh. Nggak ada, iya. Ceritanya gimana itu? Itu aku hamil, anak aku itu kondisinya tuh 1 tahun lebih yang pertama. Namanya Gwen. Dan itu tuh hamilnya pas pandemi. Jadi aku sama suamiku gaji dipotong, ada PHK, suamiku sampai udah pindah kerja, aku pun udah bekerjanya di tempat lain dengan gaji tuh yang benar-benar turun banget. Jadi tuh kita benar-benar kondisi finansial kita tuh lagi berantakan banget saat pandemi. Sampai kita pun untungnya sudah menjual mobil. Kalau enggak kita juga bingung tuh bayar cicilan mobil seperti apa. Terus aku udah feeling, jadi waktu itu aku telat beberapa hari tapi mual. Wah kayaknya hamil nih. Aku inget banget pas aku pertama kali tes pack itu bukan di rumah tapi di rumah mamaku. Terus selesai hasilnya positif aku nangis. Sampai mamaku bilang, ih aneh banget hamil anak kedua nangis. Kan lu punya suami, emang lu MBA? Sampai digituin. Sampai kayak aneh banget sih. Terus kayak aku ngomong sama suami, bukannya, harusnya kan orang hamil tuh kayak, saya tuh gak aku hamil loh gitu kan. Ini aku kayak, saya gimana ini aku hamil. Terus kalau suamiku kan tipe yang menjalani aja ya. Jadi dia kayak, ya gak apa-apa ya udah berarti kita harus cek ke dokter segala macam. Pas cek ke dokter tuh aku berharap cuma kantung. Iya. Gak ada, jangan sampai ada aku bilang. Karena aku tidak mau anak ini menderita ketika dia lahir. Segitunya overthinking. Karena aku takut kondisinya pandemi, keuangan gak jelas segala macam. Dan memang aku mau punya anak kedua itu jaraknya 4-5 tahun. Yang dimana tuh lahirnya tuh harusnya tahun ini atau tahun depan lah. Terus udah kayak gitu ada gitu kan, ada. Terus udah gitu aku tuh susah banget, yang hamil kedua tuh bener-bener flek. Terus udah gitu makan nasi putih gak bisa, minum air mineral gak bisa sampai 3 bulan.
Oke. Jadi benar-benar separah itu. Terus berat badanku juga turun drastis. Nah, jadi tuh setiap kali cek dokter tuh aku berharapnya kayak gak ada kali ya gitu. Itu jahat. Tapi aku berpikir akan lebih jahat kalau ini anak lahir dan aku tidak bisa merawat dia dengan baik karena kondisi finansial yang tidak memungkinkan gitu loh. Terus pas mau lahir kan berjalan baik nih, anaknya berkembang segala macem. Pas mau lahiran aku inget banget tiba-tiba aku di chat sama bos, kayak dia bilang kita gak bisa kalau bayar cuti lahiran. Pilihannya setelah kamu selesai lahiran kamu kerja atau ya udah jadi freelance aja. Tapi bayarannya turun ya cuma segini. Terus nanya diskusi sama suami kayak gimana nih. Soalnya posisi waktu itu buat bayar lahiran aja kita sampai minjem kartu kredit teman gitu loh. Sampai bener-bener yang di dalam hati tuh kayaknya gak bisa deh, gue tuh gak bisa ngerawat anak ini gitu loh. Baru biaya lahiran aja udah minjem teman pakai kartu kredit ntar dicicil. Terus udah pikir gimana ntar biaya imunisasi. Udah mikir lagi kalau karena kan suamiku sudah pindah kantor. Kantor itu kebijakannya beda-beda kan. Ada yang memang lahiran itu di cover. Jadi kalau anak pertama aku lahiran di cover karena dari kantorku dulu yang dulu tuh nge-cover. Nah, yang ini tuh tidak ada yang cover sama sekali. Sedangkan di rumah sakit itu pilihannya cuma 2. Kamarnya yang bareng ber-6 orang atau yang sendiri. Kalau yang ber-6 orang, suami gak bisa nungguin. Jadi suami hanya bisa datang menjemput di hari H aku pulang. Karena lagi pandemi juga. Karena lagi pandemi. Kalau enggak suamiku harus setiap hari swab. Hasilnya itu dia baru boleh datang jenguk. Atau yang di kamar utama. Terus sedangkan aku sadar diri ya dengan kondisi aku seperti itu, gue gak bisa nih gak ditemenin sama suami. Karena pasti berantakan lah. Segala macam kayak ntar anak nangis gimana, ini gimana gitu kan. Sedangkan aku juga belum pulih betul. Pasti kacau lah aku bilang sama suamiku, kayaknya gak bisa deh kalau yang kamunya gak datang gitu loh. Terus udah kayak gitu, H-2 dikasih tahu kalau misalnya pilihannya mau bekerja atau tidak. Tapi H-1 aku dapat freelance nyari KOL, dikasih tahu temenku. Dan di hari itu juga deal. Dan itu lumayan sekali bisa dibilang lahiranku akhirnya dari freelance itu. Jadi setelah anak aku lahir, masalah keuangannya gak ada. Bener-bener gak ada. Jadi aku dari yang freelance itu bener-bener mendapatkan jauh lebih banyak berkat dari Tuhan tuh jauh lebih banyak. Jadi apa yang dikhawatirkan, yang di overthinkingkan itu tidak terjadi ternyata. Kejadian. Dan anak juga di dalam pemeliharaan Tuhan lahir dengan sehat, sempurna. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 2 tahun 7 bulan. 2 tahun, wow. Alright. Dan kamu melihat betapa Tuhan juga ambil alih memelihara hidupmu. Bahkan di dalam kekhawatiranmu ya. Betul. Oke. Lalu ternyata permasalahan tidak berhenti di situ ya. Setelah masa pandemi harus melahirkan anak kedua, lalu ditimpa lagi dengan sebuah kabar bahwa kamu ternyata menderita satu penyakit. Iya, betul. Iya. Itu kira-kira tahun berapa itu? Itu di tahun 2023. 2023? Iya. Tahun lalu berarti ya? Tahun lalu. Oke. Ceritanya gimana itu? Jadi datang ke dokter? Oh, aku radang usus dulu. Radang usus dulu, jadi sakit dulu. Jadi aku kan memang dari kecil itu perutnya tidak nyaman ya. Jadi kayak habis makan gak nyaman, tapi tuh gak pernah, maksudnya mamaku bawa ke internis tapi gak pernah dicek sampai yang gimana banget. Karena kayak enggak sih gak apa-apa gitu loh, gak apa-apa normal. Terus suatu ketika aku tuh makan malamnya tuh udah sakit perutnya. Besoknya tuh sudah tidak bisa gendong anak. Besoknya lagi lebih parah lagi, gak bisa jalan. Jadi kayak cuman duduk doang atau tiduran. Kalau jalan tuh sakit di bagian perut kiri bawah. Terus akhirnya aku sakit itu di Sabtu Minggu, Senin baru bisa ke dokter. Senin ke dokter, dokternya bilang ini radang usus kata dia. Nah tapi dia mau ngecek lagi dalamnya, dicek bagian lambung sama bagian usus. Jadi dimasukin kamera gitu. Biar ketahuan hasilnya tuh kenapa, karena si dokter ini nanya kan, udah sering kayak gini.
Aku bilang enggak sih dok, cuman memang kalau habis makan tuh suka gak nyaman. Aku bilang, terus dia bilang kita cek aja ya takutnya ada apa. Karena dia takutnya ada satu penyakit yang itu tuh autoimun di usus dan itu gak bisa sembuh. Jadi harus kontrol terus, minum obat terus. Nah pas dicek lambung aku tuh gak apa-apa, baik. Pas dicek di usus, memang usus aku tuh ada kelainan sedikit. Tapi itu gak masalah, kayak dia bilang cukup makan sayur-sayuran sama buah-buahan. Yang masalah itu justru di bagian polip. Jadi tuh polip itu tuh kayak ada benjolan, kayak bisa dibilang tumor ya, tumor tapi jinak gitu. Ada 2. Yang satu kecil banget, udah bisa langsung dibuang. Yang satu itu agak besar di 1 senti ya. Pokoknya agak besar bulat. Diameternya 1 senti. Dan yang besar itu bisa menyebabkan kanker. Karena posisinya aku waktu itu kan di bius total, dokter suamiku masuk dikasih lihat ini ada polip segala macam. Dia lihat kayak di layar tuh ada memang polipnya besar. Terus dokter bilang yang bisa menentukan hanya suamiku. Ini mau gimana? Mau langsung tindakan atau enggak? Tapi kalau tindakan kemungkinan besar aku harus nginep lagi 1 hari di rumah sakit. Sedangkan posisinya waktu itu yang anak kedua masih mengasihi, terus udah nangis dan demam. Karena dia nyari mamanya terus kan. Sudah itu aku sebelumnya udah nginep dulu untuk persiapan ngecek. Terus kalau nambah 1 hari lagi aku bilang, suamiku bilang kayaknya gak bisa. Karena posisinya dia udah sampai demam. Kalau tidur pun gak nyenyak, kebangun terus nyariin mami gitu kan. Terus suamiku bilang tolong dikasih kesempatan sampai anak aku selesai mengasihi. Boleh apa enggak? Terus dokternya bilang boleh tapi paling lama itu 1 tahun. Udah harus diangkat. Karena kalau enggak takutnya akan jadi kanker. Terus udah dari situ dikasih obat segala macam. Terus udah tuh lupa. Kan udah berasa sehat. Jadi kayak oh iya lupa ya harus ngecek ke dokter. Sampai suatu ketika tuh aku kayak dikasih mimpi gitu kalau aku tidak akan hidup sampai anak-anak aku kuliah. Karena aku tidak mau ngurusin penyakit yang ada di usus aku. Apa iya ya aku gak bisa hidup sampai anak aku kuliah. Karena aku gak kebayang kayak aku aja nih sampai detik ini tuh butuh bantuan mamaku gitu loh. Untuk segala macam ya, aku curhat masalah anak ke mamaku. Kalau ada apa-apa aku curhat ke mamaku. Jadi aku gak kebayang bagaimana kalau anak ini tumbuh besar tanpa hadir seorang ibu. Dan aku gak mau juga gitu, aku maunya sampai melihat mereka tuh udah besar, baru deh aku bisa lepas kali ya. Tapi aku bener-bener gak mau kalau misalnya ninggalin mereka. Karena salah aku sendiri juga bisa punya penyakit dan aku lupain gitu aja, cuek. Terus nanti dia harus kehilangan ibunya, terus aku kayak gimana ya dia kalau gak ada sosok ibu. Jadi aku langsung ngomong ke suamiku, aku bilang sama mamaku juga. Karena kan aku tidak pakai suster ya, gak ada suster, gak ada ART. Jadi yang bantuin urus anak itu mamaku. Boleh gak kalau aku mau operasi pengangkatan polip? Mami bisa jagain gak dua-duanya, Gwen sama Jen? Boleh gak? Terus mamaku bilang boleh. Kita ke dokter, bawa hasil polip yang lama kan, hasil kolonoskopinya. Terus dokter bilang oh ya udah boleh tindakan. Terus aku urus administrasi semua, ditentukanlah hari Senin minggu depannya. Terus karena boleh rawat kayak gimana bilangnya, masuk pagi pulang malam, jadi aku nggak rawat inap hari Minggunya. Kayak rawat jalan gitu lah ya. Iya, karena dia bisa udah bisa nih sekarang one day, bilangnya gitu one day. Jadi kamu datangnya pagi-pagi sekali, tindakan sorenya udah boleh pulang kalau nggak ada masalah kata dia. Jadi nggak usah rawat inap. Terus udah kayak gitu, aku tuh tiap minggu memang ke gereja. Kalau nggak ke gereja tuh kayak ada yang ganjel justru sekarang, kayak ini aneh nih belum ke gereja nih gitu, kayak ada yang aneh lah. Entah kenapa aku tuh gereja tuh 10:30 biasanya. Di hari itu kita semua kesiangan. Gak ada yang bisa bangun, gak bisa gereja pagi. Terus suamiku kan lihat ya aku cuma makan bubur yang rasanya juga ya udahlah yang penting aku makan gitu kan, yang penting aku makan. Terus suamiku bilang, udahlah gak usah ke gereja, Tuhan juga tahu lu lagi sakit katanya. Masa lu mau paksain ke gereja, Tuhan juga tahu kali lu lagi mau siap-siap operasi, gak bakal marah. Terus aku bilang, enggak enak kayak ngeganjel.
Terus akhirnya suamiku sama anakku yang pertama gak ikut. Dia di rumah, aku bawa si Jen yang anak kedua. Bawa ke gereja sendiri, berdua doang. Kan kita ada komuni ya. Iya. Komuni itu kan ibaratnya tuh kita menerima tubuh Kristus. Roti yang berupa tubuh Kristus. Selesai komuni, aku doa, lama doanya. Inti dari doaku adalah, Tuhan, aku percaya anak aku tidak bisa kalau gak ada aku. Nasib anak ini akan gimana kalau orang tuanya gak ada? Satu, aku bilang. Dan aku memang bukannya mau mendahuluimu Tuhan, tapi kalau bisa sih jangan. Aku mau hidup lebih lama sampai aku bisa bawa mereka tuh ke pelaminan pernikahan gitu loh, aku bilang. Jadi aku percaya tubuh Kristus yang barusan aku santap itu bisa menyembuhkanku dari penyakit apapun. Semuanya berjalan lancar. Aku yakin aku tidak mungkin polipnya berubah jadi kanker. Aku percaya kalau ini bisa menyembuhkan aku bilang. Terus udah pulang. Besoknya ke rumah sakit. Aku tuh kalau mau kolonos di bius total kan. Iya. Jadi sebelum bius total aku cuman doa Bapa kami sama Salam Maria. Ganti-gantian. Gak bisa ngomong. Udah kayak takut banget. Bener-bener kayak aduh gimana nih kalau jadi kanker gimana nih. Overthinkingnya keluar lagi itu ya? Keluar. Jadi aku di situ cuman bisa diem. Dokter nanya sehat, iya dok. Terus dalam hati tuh aku Bapa kami Salam Maria, Salam Maria, Salam Maria. Sampai aku gak sadar. Karena jadi biusnya sudah bekerja itu ya. Jadi aku doa Salam Maria sampai aku tidak sadar karena biusnya sudah bekerja. Terus bangun-bangun aku nanya dong sama susternya. Gimana sus, lancar semuanya pengangkatan polipnya? Terus susternya bilang, oh iya bu gak jadi. Terus aku kayak, sudah jangan-jangan makin parah nih makanya gak jadi. Kok gak jadi sus? Polipnya hilang. Wow. Terus aku kaget kan, hah emang bisa hilang sus? Nah itu kita juga bingung. Terus aku kan abis tanya suster, aku ke suamiku kan. Suamiku bilang iya hilang, gak ada. Tadi aku di dalam gak ada. Terus loh kok hilang gimana sih? Aku bilang gitu kan, mana bisa hilang, orang gede banget. Kalau hilang pun mau dari mana gitu loh. Terus kita ke dokter. Dokter yang kayak gini. Pak, Bapak kan ada ya pas tahun lalu kita cek? Iya. Bapak lihat ada kan gede? Iya. Terus hasilnya, kan aku bawa yang lama. Nih hasilnya ada kan gede? Ada. Nah tadi Bapak juga masuk ke dalam, polipnya gak ada kan? Dia cuman bilang, ini nih sebesar ini ya. Tapi kok ini jadi kecil gini ya katanya. Gak ada ya. Terus dia kayak bingung kan. Saya udah cari 5 kali dia bilang. Saya udah cari benar-benar saya puterin 5 kali. Bahkan saya masuk ke usus yang lebih dalam lagi. Gak ada. Jadi kan kita itu membawa yang lama karena dia biar memastikan posisinya benar di situ kan. Oh di bagian sini ya kan ada ditulis tuh. Dia bilang di bagian situ gak ada, dia masuk lagi ke dalam itu gak ada. Dan dia gak tahu itu kemana. Oke, hari itu dicek ulang lagi gak? Iya, sampai 5 kali yang dia bilang pas aku di bius itu dia sampai 5 kali ngulang. Terus masuk lagi ke usus yang lebih dalam, hasilnya gak ada polip sama sekali di usus aku. Wow. Bersih. Jadi hari itu terjadi sebuah mujizat dari Tuhan. Betul. Bahwa polipnya yang mau diangkat itu malah ternyata sudah diangkat dulu sama Tuhan. So apa reaksi kamu dan suami hari itu? Oh aku langsung percaya ya, aku bilang sama suami, aku yakin ini kalau di agama aku tuh ada bilangnya mukjizat sakramen komuni. Oke, setelah menerima komuni tersebut. Oke. Aku bilang sama suamiku, aku percaya ini mukjizat dan memang aku berdoa kalau aku bisa sembuh dengan mukjizat, aku bakal memberikan kesaksian ini ke banyak orang. Makanya aku langsung membagikan di sosial media aku di Instagram, di TikTok. Dan lewat sini juga aku mau juga memberikan kesaksian gitu loh. Supaya lebih banyak yang tahu kalau mukjizat itu benar ada gitu, benar terjadi. Terima kasih loh. Thank you Dos. Jadiin Solusi salah satu tempat kamu bersaksi. Dan itu adalah respon kamu ya bahwa Tuhan sudah menolong aku dengan begitu baik. Aku harus memberitakan kebaikan Tuhan ke banyak orang lebih lagi. Betul. Wow. Dan setelah mujizat itu terjadi, kamu kan orang yang overthinking. Suka khawatir tentang masa depan, suka khawatir tentang apa yang akan terjadi. Tapi hari itu Tuhan membuktikan bahwa dia Tuhan yang baik, Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang ambil alih, yang membuat
bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ada nggak yang berubah dalam dirimu? Ada. Bagaimana memandang sekarang hal-hal masa depan yang kamu nggak ngerti itu? Sekarang masih ada overthinking tapi jauh lebih berkurang. Karena aku selalu bilang, oh yang sulit aja, yang ibaratnya tuh mana bisa sih bisa hilang gitu loh, hilang entah kemana. Iya. Bisa dia kasih gitu loh. Apalagi masalah-masalah yang kelihatan, aku bilang. Yang maksud aku yang tidak terlihat aja di dalam tubuh aku bisa dia hilangkan. Apalagi yang terlihat pasti dia jauh bisa lagi memberikan solusinya untuk aku, memberikan mujizatnya lagi untuk aku. Jadi pertolongan Tuhan yang waktu itu membuat kamu sekarang menghadapi masalah pun bisa lebih tenang dan rest di dalam Tuhan ya. Lalu gimana waktu itu keluarga mendengar sebuah mujizat itu? Oh, mamaku kan juga sangat ini ya, imannya kuat sekali ya mamaku. Dan mamaku kan juga justru menerima mujizat kesehatan duluan daripada aku gitu loh. Jadi dia kayak, Dek kamu harus sesuai loh janji. Kamu bilang harus kesaksian ya, kamu harus kesaksian. Kamu terus udah gitu dia bilang, udah makanya jangan takut. Tuhan itu benar-benar bisa menjawab apapun masalah kita katanya. Di situ sih aku benar-benar percaya banget ya. Sampai detik ini tuh aku kalau misalnya ditanya polipnya gimana, aku kalau ditanya saudara hilang, gak tahu kemana. Diambil sama Tuhan aku bilang. Kalau lagi cerita gitu, kalau lagi bersaksi tentang mujizat itu ada yang nggak percaya nggak sih? Oh kayaknya suamiku pertama juga kayak gitu. Mungkin ya. Cuman aku lebih kayak aku percaya banget. Karena gak masuk akal gitu loh. Di aku tuh juga gak masuk akal. Dan kakakku kan memang dokter juga kan. Terus aku nanya kan sama kakakku kan. Mungkin gak Pril? Namanya Efril kan. Mungkin gak Pril? Enggak lah. Iya. Terus ini kemana? Gak tahu kata dia. Mungkin gak copot atau meledak. Kalau meledak mau usus lu udah sakit lagi kata dia gitu kan. Jadi dia kayak makin parah ya. Iya makin parah terus kayak jadi ini kemana? Nggak tahu. Bener jadi benar-benar semuanya tuh kita tuh bilang ini mujizat dari Tuhan gitu. Wow. Ketika kamu bersaksi tentang mujizat Tuhan ini dan ada orang yang nggak percaya, apa yang kamu lakukan? Oh aku kayak ya nggak apa-apa kalau nggak percaya nanti kelak. Tapi aku selalu bilang kalau misalnya kamu ada masalah kamu bawalah ke Tuhan. Ya. Karena bisa secepat itu Tuhan merubah hidup kamu. Dari yang sakit jadi sembuh, tapi bisa juga dari yang miskin jadi kaya gitu loh. Secepat itulah berubah. Dan yang aku mendapatkan mukjizat dari penyakit itu sebenarnya aku kayak udah bilang sama suamiku, sering banget ya Tuhan jawab doa aku bilang. Padahal kan aku masih yang banyak dosa ya. Manusia kan tidak luput dari dosa ya aku bilang. Cuman aku sekarang lebih kayak ke mencobalah. Aku tuh ada sulit memaafkan. Itu yang aku bilang, itu yang masih aku pelajari sampai sekarang. Karena Tuhan aja mau mengampuni aku bisa sampai memberikan kesembuhan, sampai memberikan mukjizat dari finansial aku. Ya berarti aku juga harus mengampuni orang lain gitu loh. Iya. Jadi ternyata mukjizat Tuhan itu tidak hanya memberikan dampak pada fisik, namun ke hati juga ya. Jadi lebih mau mengampuni, mencoba mengampuni orang lain. Bahkan Tuhan saja yang aku yang begitu berdosa saja diampuni dan bahkan ditolong oleh Dia. Dan sejauh bersaksi sepanjang sampai detik ini, ada nggak sih orang yang menerima juga mujizat yang sama yang akhirnya cerita kesaksian ke kamu? Gitu? Oh banyak. Banyak. Jadi tuh di komen sosmed TikTokku banyak juga. Dia jadi banyak sekali yang mendapatkan, ada yang dari yang dibilang ya tidak akan bisa hamil, tiba-tiba hamil. Ada yang dibilang sudah kena kanker, tiba-tiba bisa sembuh. Jadi ternyata memang banyak dan aku bilang, oh Tuhan itu baik sekali ya bisa memberikan kesembuhan ke kita semua gitu loh. Wow. Oke, dan kamu bilang tadi banyak komen di TikTok, banyak komen di sosial media. Jadi itu adalah salah satu platform kamu untuk bersaksi. Apa sih yang pengen kamu capai melalui kesaksian kamu di sosial media? Aku pengen ngasih tahu ya, kalau Tuhan itu memang tidak akan pernah tidur. Segala apapun yang kita alami itu sebenarnya Tuhan itu tahu. Bahkan tuh aku di tahap yang percaya, tanpa kita berucap saat berdoa, Tuhan sebenarnya udah tahu masalah kita tuh apa.
Jadi itu aku kadang waktu doa kalau masalahku berat nangis kan. Aku tuh udah di tahap yang Tuhan kamu tahu pasti kenapa aku menangis. Jadi aku bener-bener yang sepercaya itu ya sekarang ya. Bener-bener yang aku tuh bilang ke semua orang dari teman-teman terdekat saudara. Terus makanya aku di TikTok dan di Instagram aku bilang kan. Karena aku percaya kalau misalnya kamu bawa dalam doa Tuhan itu sebenarnya akan menolong. Tapi kamunya dulu yang percaya. Kalau kita doa cuman ya buat sekedarnya ya mungkin Tuhan juga masih belum ini. Tapi kalau iman kita teguh, iman kita percaya pasti sembuh, pasti semua jalan keluar ada, pasti Tuhan nolong. Jadi intinya adalah mempercayakan hidup kita ya. Karena kalau ngomong percaya aja lebih gampang, tapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Dia itu yang Dia mau, menyerahkan hidup kita. Satu hal, mujizat yang Tuhan lakukan, keajaiban yang Tuhan perbuat dalam hidup kita itu seringkali Tuhan mau supaya kita datang semakin mendekat kepada Dia. Buat kamu dan suami, apakah pertolongan Tuhan yang sudah sangat sering kamu rasakan dalam hidupnya mengubah relasi kamu dengan Tuhan? Apakah kamu semakin dekat, semakin rindu? Apa yang terjadi dalam kehidupan iman kamu? Ya semakin dekat ya. Makanya aku bilang kan, aku tuh sekarang doa 77 kali Bapa Kami itu bukan buat minta mukjizat. Hati aku tenang. Ya. Bener-bener tenang banget. Jadi kayak habis doa tuh bisa kayak, oh ya besok lebih baik nih. Oh jadi kalau aku ada overthinking, aku doa itu jadi jauh lebih tenang. Oh iya ya Tuhan pasti ngejawab nih doa-doa aku gitu. Jadi aku sekarang kalau kan sampai mamaku aja bilang ya, kuat banget sih dia doa 77 kali Bapa Kami. Mami aja gak kuat loh, kayak berapa hari ini. Terus aku bilang, nih aku doa tuh bukan buat minta mukjizat, aku doa soalnya buat ketenangan hati. Tenang sekali, bener-bener rasanya tuh beda gitu loh. Yeah. Bener hatinya tuh bener-bener dibawa tidur juga enak. Aku kan sampai begadang ya, kalau overthinking tuh bisa tidur tuh jam 3, jam 4. Oke. Ya udah aku doa bisa tidur dengan enak gitu, dengan tenang. Besokannya jadi jauh lebih positif loh. Pas bangun itu jadi jauh lebih positif. Dari yang, kan kalau bangun kita langsung kayak menggerutu, aduh gimana nih, itu kan gak enak ya. Yeah. Ini enggak, jadi kayak bangun bisa, wah ini pasti nih hari ini lebih baik nih gitu. Iya. Oke. Overthinking itu kan suatu isu yang panas dan hangat di kalangan terutama anak-anak muda sekarang. Wah aku overthinking nih. Gampang banget ngomong overthinking. Boleh gak sih kasih satu message buat teman-teman yang mungkin mengalami hari ini overthinking dalam hidupnya. Suka berpikir yang aneh-aneh tentang masa depannya. Apa yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman? Kita tidak bisa mengubah pikiran kita. Itu udah mutlak. Mau gimana pun overthinking pasti ada. Kalau memang kayak aku gitu ya. Kita gak akan bisa merubah karena itu udah di dalam diri kita. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa untuk menenangkan hati kita. Dan percaya kalau apa yang memang Tuhan beri tepat pada waktunya itu memang milik kita. Terus kalau misalnya udah parah sekali ya memang harus ngomong sama orang terdekat ya. Siapa? Misalnya orang tuamu atau pasanganmu yang memang kamu percaya gitu loh. Tapi segala sesuatu yang kamu alami memang harus kamu bawa dalam doa. Kalau aku begitu. Iya. Kamu harus percaya dengan Tuhan. Jadi apapun masalahnya, berbicaralah dengan Tuhan. Karena itu yang tadi aku bilang, Tuhan sebenarnya tahu masalahmu tanpa kamu ngomong. Tanpa kita, Tuhan tahu gak aku tuh, sebenarnya Tuhan udah tahu masalah kita tuh apa. Dan Tuhan tuh sebenarnya udah tahu jalannya tuh apa. Cuman ya sabar aja gitu loh, sabar aja, pasti waktunya tepat. Waktunya tepat dan sempurna. Caranya juga seringkali tidak seperti apa yang kita bayangkan. Oke. Tadi itu menarik banget. Selain berdoa, terbuka terhadap orang-orang terdekat. Mengapa itu penting menurut kamu? Karena kalau kita memendam itu sendiri lebih parah loh. Kenapa kita harus meluapkan? Terkadang tuh memang kita hanya butuh satu didengar. Kedua sebenarnya tuh saran dari orang lain itu bisa berguna juga untuk kita. Kita butuh ditenangkan secara batin dengan Tuhan. Secara kita butuh pelukan lah ibaratnya. Kita tuh sebenarnya butuh dipeluk. Kalau cerita itu butuh dipeluk. Bagaimana kita merasa gundah sekali. Kita tuh butuh kayak digandeng atau dipeluk kayak, yuk kamu pasti bisa yuk gitu. Wow. Dan itu yang terjadi dengan kamu dan suami ya. Bagaimana suami yang tenang, yang lebih positif itu membuat kamu akhirnya sedikit
berkurang overthinkingnya seperti itu ya? Aku kalau nggak sama dia nggak tahu deh. Jadi Tuhan juga kasih suami yang tepat ya? Betul. Beneran pasangan itu saling melengkapi gitu loh. Iya. Karena aku bilang, aku tuh selalu ngomong sama dia, wah gue sih kalau nggak ada lu sih udah penyakitnya aneh-aneh kali. Oke, tapi satu hal yang pasti ketika nggak ada orang pun untuk bercerita, Tuhan selalu bisa kita datangi untuk bercerita apapun itu ya. Kapanpun itu, dan Tuhan itu 24 jam loh. Yeah. Tuhan itu kan nggak ada waktu dia istirahat atau tidur. Mau jam berapapun kamu datangi, dia pasti akan menerima semua curahan hati kamu kok. Jadi ya itu, Tuhan itu tidak pernah tidur. Ya. Apalagi kalau kita tahu dia adalah Bapa yang baik ya. Hubungan Bapa dan anak itu akan membantu kita untuk melihat dia lebih baik lagi gitu ya. Oke, terakhir Crescent. Mungkin hari-hari ini ada sahabat solusi yang sedang mengalami penyakit kelemahan tubuh yang membuat mereka patah semangat. Sepertinya mustahil untuk disembuhkan atau nggak ada jalan keluar. Boleh nggak sih kasih satu pesan kekuatan buat mereka sebelum kita tutup obrolan hari ini? Kalau aku terus berdoa ya. Kalau ada novena ya lakukanlah novena. Kalau aku percaya minta terus pasti Tuhan akan kasih jawabannya dan jalannya gitu loh. Jadi jangan patah semangat, karena kalau misalnya kita patah semangat dengan ada penyakit di dalam kita, itu malah penyakitnya akan makin parah. Nggak usah berpikiran berlebihan. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, biarlah Tuhan yang bekerja untuk kita. Oke, thank you so much. Ya. Buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang overthinking, karena ada kelemahan tubuh, ada penyakit, atau overthinking karena masalah apapun, hari ini di bawah saya ada nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kamu bisa menghubungi nomor ini. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu, kami tunggu ya. Terima kasih Crescent sekali lagi, sehat selalu. Salam buat suami dan anak-anak. Semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. God bless ya. Thank you. Thank you.